Sebelumnya semua rasa itu bareng sama Farah juga. Afikila jangan bersedih seperti itu. Dan beberapa lagu lainnya juga sudah ada collab. Jadi memang kalau Sandrina ya, ini kalau ditanya ke saya ya, mempersiapkan acara ini yang paling deg-degan itu sebenarnya adalah menjaga agar tetap sehat. Kalau dari kami ya, apalagi kan kalau anak-anak bicaranya adalah takutnya batuk atau apa, wah itu yang paling kita jaga. Jadi persiapan pertama yang di konser ini, kalau untuk acara sih udah pasti Kak Marlon yang handle ya, lebih kepada persiapan untuk Etenia sendiri tentunya nyanyi lagu 10 kan buat anak-anak menjadi suatu tantangan tersendiri. Jadi kesiapan latihan dan fisik ini menjadi sesuatu yang kami itu berdua sebagai orang tua yang paling persiapkan lah seperti itu. Kalau ditanya persiapannya berapa lama, saya lupa kurang lebihnya berapa. Berapa lama? 2 tahun untuk 10 lagi. Betul, hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun persiapan untuk sampai ada hari ini. Saya bikin Terus terang ya, sebagai orang tua, sebagai mamanya, tadi seperti yang dibilang sama papanya, concern pertama kita adalah untuk menjaga kesiapan anaknya. Untungnya anaknya tetap sehat dan juga dia bisa menampilkan yang terbaik. Semoga di kedepannya lagu-lagu ini juga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk lagu-lagu anak dan juga untuk anak-anak di Indonesia. Ya, Etenia sendiri sih untungnya seneng ya, happy ya? Iya, aku happy. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya kita dukung. Jadi kalau lihat dia seneng, deg-degannya hilang. Tapi kalau lihat dia mulai bete, kita mulai deg-degan nih. Waduh, kenapa nih? Gitu kan? Nah, karena kalau anaknya seneng, ya mau hasilnya itu apapun, tapi kan dia lakukan dengan senang, jadi kita bisa menikmati apa yang dia utarakan. Jadi kalau dia menyanyi, nyanyinya itu sampai ke hati. Ya semoga juga sampai ke hati pendengar semua ya lagu-lagunya. Dan juga itu memang terus terang sangat menghibur sekali sih. Saya sebagai mama cukup happy karena anaknya ini sebenarnya dia yang menghibur saya agar saya juga nggak deg-degan. Sehingga saya juga nanya tadi sebelum konser, kamu deg-degan nggak? Pasti mami yang deg-degan. Aku sih ya udah pastilah deg-degan kan aku mau nyanyi. Tapi kalau aku ngelihat teman-teman aku, ngelihat om dan tante di sini, kakak-kakak di sini, ya aku deg-degannya agak hilang katanya. Karena aku pengen bisa menghibur semua yang ada di sini. Itu aja kalau les vokal disuruh hafalin sama gurunya. Harus hafal juga ya lagunya ya. Kalau nggak gimana mau ajarin di rumah? Ya, aku juga lihat tuh Mami Dedi. Iya, aku tadi lihat kan Mami Dedi di depan. Aku di sini, jadi kelihatan ya. Kalau bicara mengenai bagaimana kita mempromosikan, mungkin pada hari ini beda ya dengan cara mempromosikan zaman dulu juga gitu ya. Kita tahu bahwa digital platform ini adalah ya salah satu yang menjadi garda terdepan untuk kita semua mendengar dan juga bisa menyaksikan dari karya-karya yang ada. Nah, sebenarnya hal yang menjadi kunci, saya selalu bilang bahwa di dalam era hari ini kita tidak bicara mengenai kompetisi. Kita bicara mengenai kolaborasi. Jadi promosi akan sama seperti itu, tapi kolaborasi yang akan selalu kita tingkatkan. Kenapa? Karena Etenia adalah ya boleh dibilang kami bukan seorang pemusik, kami berdua bukan seorang pemusik, ya kan? Main gitar juga ala kadarnya juga dan udah beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya kita selalu mendorong agar Etenia belajar dari yang lebih baik dan juga lebih senior dari dia. Ya, saya juga ikut ngelihat begitu Afikila tadi naik, aura Etenia langsung tambah di situ. Kenapa? Karena ada yang lebih senior dari dia di situ dan mengisi. Itulah yang akan menjadi program Etenia dalam berbicara mengenai album yang kita rilis, nah boleh dibilang album Sinar ini. Kita akan membuat banyak kolaborasi. Ya, dengan kita buktikan pada sebelumnya juga ada dengan Mas Farel Prayoga, ada dengan Afikila. Nah, buat yang selanjutnya please stay tune, kita mau bikin kolaborasi. Sebenarnya album Bersinar ini merupakan bentuk dari rangkaian pesan positif yang kita sampaikan kepada seluruh orang tua dan anak-anak di luar sana bahwa di Indonesia saat ini masih begitu banyak lagu anak yang tidak dilirik sama para awak media dan pecinta musik karena orang tuanya sendiri
terlebih fokus atau konsen terhadap hal-hal yang viral. Tapi untuk album Bersinar ini rangkaian dari single pertama Sahabat, Semua Rasa, Jangan Bersedih, Gapai Bintang, dan 4 lagu baru, itu merupakan lagu-lagu yang kita format khusus buat mereka yang punya momen tertentu lewat apa perkembangan sekarang, pesan positif apa yang kita sampaikan lewat lagu-lagu ini. Ada juga salah satu lagu yang bentuknya sifat nasionalis yang tadi saya bawa Etenia yang berjudul Indonesiaku. Kiranya lagu ini menjadi lambang bahwa kita tuh cinta akan tanah air Nusantara kita lewat lagu itu. Album Bersinar. Jadi kalau lewat album Bersinar ini tentunya aku mau ngasih tentang cerita-cerita hidupku dan juga ngasih afirmasi positif buat teman-teman yang ada di rumah. Tentunya juga ada di lagu Semua Rasa, Jangan Bersedih ya. Itu tuh kayak kita tuh gak boleh menyerah, kita harus tetap semangat, begitulah contoh afirmasi positifnya. Begitu sih. Personal kalau buat aku mungkin semuanya, karena emang ini kamarnya ciptakan khusus untuk aku dan jadinya emang untuk diriku ya, berarti emang personal untuk diriku, jadi semua lagunya tuh emang masuk banget dalam diriku. Ya aku juga mau ngasih tahu nih kan semua laguku tuh kan lagu Indonesia nih, jadi aku mau ngajak buat teman-teman yang ada di rumah, tentunya seumuran aku, buat mencintai lagu anak-anak tentunya sesuai dengan umur kita ya, kayak lagu-laguku. Dan kalau misalnya buat mencintai Indonesia mungkin ada satu lagu yang tadi yaitu Indonesiaku, dan itu adalah kayak pesan-pesanku mungkin ya, atau untuk Indonesia lah gitu. Semua lagunya ini kan ada sekitar 8 lagu ditambah 1 lagu itu bonus track untuk kolaborasi ya. Nah, dari lagu pertama sampai lagu terakhir itu memang tadi seperti yang dibilang itu relate banget memang dengan kehidupan Etenia. Anak kita memang ini putri kita satu-satunya memang nggak punya adik, nggak punya kakak. Jadi memang Kamaru memang ada sesi khusus untuk curhat, memang ada. Karena semua lagunya ini menceritakan memang dari dia perkembangan, dari dia harus belajar berteman, bersosialisasi dengan sahabat-sahabatnya. Lalu di lagu kedua juga ada lagu yang Semua Rasa, itu untuk menghibur dia, untuk menyemangati dia, untuk selalu berjuang gitu. Jangan patah semangat untuk mencapai semua yang dia akan lakukan. Jadi kalau gagal nggak apa-apa, coba lagi. Terus udah gitu di lagu ketiga, Jangan Bersedih. Oh udah gagal, coba lagi, nggak usah sedih. Orang lain nggak ada yang dukung kamu, nggak apa-apa. Ayo kamu tetap teruskan, nggak usah pedulikan kata orang. Kita tetap fokus untuk apa? Untuk lagu keempat, Gapai Bintang. Gapai untuk semua mimpi dan cita-cita. Pasti kita akan berhasil kalau kita coba terus. Kalau kita tidak coba, ya tentu saja kesempatan untuk berhasil tuh nggak ada. Di lagu kelima apa judulnya? Kan udah dibantuin Jawa. Indonesia Loh, lagu kelima apa? Ayo apakah Bersama. kalau kelima selalu bersama karena apa? Karena dibantuin sama papanya untuk Jawa, ya kan? Selalu bersama. Jadi dia menceritakan ungkapan sebagai ucapan terima kasih kepada orang tuanya. Di lagu keenam, Indonesia. Jadi yang lanjutin. Ya, kalau Indonesia aku sudah pastilah ya, karena memang kita ingin menumbuhkan rasa cinta tanah air bukan dari tua, tapi dari anak-anak, sehingga perlu memberikan unsur nasionalisme dalam setiap anak-anak di Indonesia. Ya. Di lagu selanjutnya, setelah Indonesia aku seperti yang tadi dia bilang, dia pas banget. Ini baru lulus kelas 6 SD dan dia akan masuk ke SMP. Jadi ada lagu yang namanya Di Hatiku Selamanya. Di Hatiku Selamanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas tadi teman-temannya yang juga tiba-tiba dipanggil maju. Semua begini kenapa? Karena aku nggak ngasih tahu, dan itu tuh jadi adalah salah satu surprise lagi. Ada temanku yang pindah sekolah, jadi aku bilang ke Kamarlan untuk minta buatin lagu itu, apalagi buat hari ini aku bisa nyampain gitu loh buat mereka. Tentu saja lagu ini bukan lagu Etenia buat teman-temannya aja, tapi di kita ini di Indonesia ataupun di mana aja, pasti kan semua orang melewati fase kelas 6 SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kemana, ya akan ada perpisahan. Jadi memang ya lagu ini semoga bisa relate untuk semua teman-teman di sini yang memang akan selalu mengingat perjalanannya, sahabat-sahabat yang mendukungnya.
Dan di lagu yang terakhir dalam album Bersinar ini adalah lagunya judulnya Aku Bahagia. Jadi ET-nya bahagia nggak sebenarnya? Dari lagu pertama sampai lagu terakhir dengan album Bersinar ini? Aku selalu bahagia. Jadi semoga perasaan bahagia ini bisa disampaikan dari hati Etenia, dari hati pencipta lagu, dari hati semua yang mendukung kita, semua musisi yang semua bikin aransemen dan semuanya. Itu semoga bisa menyampaikan perasaan bahagia, dan perasaan bahagia ini tersalurkan ke semua kakak-kakak media, bapak ibu, dan semuanya. Itu perasaan bahagia itu kan nggak bisa untuk diajarkan, tapi hanya bisa untuk ditularkan. Semoga aura-aura positif ini bisa memberikan kebahagiaan. Itu aja sih. Cita-citaku itu sebagai entertainer. Jadi entertainer itu dengan cara bernyanyi, terus public speaking, menari gitu, intinya buat menghibur teman-teman semua yang ada di sini. Ya, kalau jawaban dari Amila ya boleh bilang ya, sebenarnya kita mau melihat semua potensi apapun yang bentuknya kolaborasi itu bisa meningkatkan baik potensi Etenia dan juga meningkatkan potensi banyak pihak, itu pasti kami welcome. Namun tentunya dalam hidup ini kita tidak bisa memilih semua hal, kita fokus step by step sambil melihat setiap peluang seperti itu. Tentunya hal seperti itu ada di dalam apa yang menjadi mungkin misi, namun tidak secara langsung akan menjadi terrealisasi dalam waktu 1 tahun seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau buat semua gestar mungkin emang ya harusnya, katanya kan jangan mungkin, jadi emang udah terjadi. Jadi aku emang seneng juga ngeliat lagu-lagu, mungkin contohnya dari, jangan contoh, tapi dari Kak Farah. Kalau Kak Farah mungkin kita bisa tahu dengan ada yang Ojo Dibanding Ke gitu, juga ada yang tadi Satu Mimpi ya, juga tuh Satu Mimpi. Nah kalau dari Kak April Pila itu tentunya ada banyak lagu-lagunya, bahkan aku udah ada beberapa hafal, ataupun banyak sih untuk hafal. Tentunya mantranya kan banyak tuh, aku hafal. Dan juga kalau misalnya dari Kak Sandrina itu kita berawal dari ketemu di satu lomba, dan lomba itu kita kenalan, terus jadi ya jadinya aku senang sama Kak Sansan gitu, aku panggilnya Kak Sansan gitu. Ya gitu mungkin ya. Ya, yang paling sulit kan memang tiga-tiganya ini jadwalnya memang sibuk ya. Jadi jangankan mau show-nya ya, mau latihan GR-nya aja last minute tiba-tiba aku ada take shooting. Waduh, kita panik, ya kan? Begitu mau udah kemarin Avikila pun masih di Lamongan. Pesawatnya delay. Nah, tinggal kita WA-in terus, masih centang 1 artinya belum turun ya kan. Jadi jadi ya ini kurang mantap saya, ini memang setelannya buat kamu. Jadi memang mengundang yang jauh lebih lebih terkenal, lebih pengalaman tuh sulit. Tapi itu tantangan buat kami untuk berkolaborasi, Pak. Menjadi sebuah tantangan buat kita itu bisa berkolaborasi dengan yang jauh lebih baik dari kita. Jadi memang kalau Farel, kenapa Farel? Karena Mas Farel kan sudah bareng bikin Semua Rasa. Sebelumnya Semua Rasa itu bareng sama Farel juga. Avikila Jangan Bersedih, seperti itu. Dan beberapa lagu lainnya juga sudah ada collab. Jadi memang kalau Sandrina memang guru dance Etenia selama ini.